Kerja di Seongnam FC, Shin Tae-yong diminta menangani timnas Korea Selatan lagi menggantikan Jurgen Klinsmann. Federasi Sepak Bola Korea Selatan memecat Jurgen Klinsmann. Bahkan di salah satu forum yang ada di laman MLB Park Dong-gal, fans di sana meminta ke FA untuk menunjuk Shin Tae-yong sebagai suksesor Jurgen Klinsmann. Pertimbangannya pertama karena Shin Tae-yong sukses besar bersama timnas Indonesia. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Selain itu, Shin Tae-yong juga tak buruk-buruk amat ketika membesut timnas Korea Selatan pada tahun 2017-2018. Shin Tae-yong membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 di posisi terjepit, juara EAFF 2017 hingga menumbangkan Jerman 2-0 di fase grup Piala Dunia 2018. Mungkin ada harapan melihat kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Korea Selatan, tulis salah satu pecinta sepak bola Korea Selatan dari laman MLB Park Dong-gal. Kabar buruk datang ke PSSI tentang pemain keturunan yang bernama Martin Paes. Kiper asal Belanda itu terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Dan hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Kepada awak media, Arya Sinulinga mengakui bahwa situasi Paes untuk membela timnas Indonesia sulit. Arya mengakui bahwa memang proses naturalisasi Paes untuk membela timnas Indonesia terkendala. Hal ini karena Martin Paes rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Martin Paes dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu Martin Paes sudah berusia 22 tahun. Dan menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan juga bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun, yakni pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. PSSI saat ini tetap melakukan proses agar Martin Paes bisa terlebih dahulu mendapatkan status warga negara Indonesia. Dan setelahnya, PSSI akan mencoba berkoordinasi dengan FIFA. Namun belum diketahui kapan proses komunikasi itu dilakukan. Arya Sinulinga berharap situasi ini tidak memberatkan untuk Paes dan juga timnas Indonesia. Tentu saja proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA untuk men-challenge yang regulasi mereka miliki dengan cara Paes menjadi warga negara Indonesia. Kalau ternyata belum bisa, ya kami tidak punya hak lebih jauh untuk itu, tutup Arya Sinulinga. Situasi Martin Paes sedikit sulit. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan menyebut bahwa besar kemungkinan masalah ini akan dibawa ke CAS. Hal itu sesuai dengan apa yang didengarkannya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Martin Paes ini berbeda, dia akan lewat jalur CAS. Nah ini Martin Paes akan melalui ini. Begitu yang saya dengar sepintas, saya dengar dari apa yang dibicarakan oleh Pak Erick Thohir, ungkap Bung Ropan dalam video di kanal YouTube pribadinya dikutip pada Jumat 9 Februari 2024. Ini akan lebih lama, kita harap paling cepat itu Juni. Kalau benar-benar dia ke CAS, kalau tidak ya benar-benar lama buat Martin Paes, imbuh Bung Ropan. Sementara itu patut untuk dinanti apakah masalah Martin Paes ini bisa cepat selesai atau tidak. Pun tidak, timnas Indonesia tidak kekurangan kiper yang bagus. 3 pemain timnas Indonesia yang memperkuat tim di Piala Asia 2023 diperkirakan bakal masuk radar buruan tim-tim top Eropa. Ketiga pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, dan juga Justin Hubner. Mereka diperkirakan media asal Amerika Serikat ESPN akan berada dalam incaran setelah mencuri perhatian di Piala Asia 2023. Dilansir dari ESPN, 3 anak muda ini memperlihatkan prospek yang menjanjikan. Marcelino Ferdinand bahkan dikatakan bukan hanya mencetak gol tetapi juga memimpin dalam sejumlah statistik mengacu pada data Opta. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu unggul dalam hal tackle, kemampuan melewati lawan dan juga melepaskan tembakan dari open play. Kemudian Iver Jenner perannya di lini tengah tak tergantikan setelah absen saat timnas Indonesia meladeni Palestina, Argentina dan kualifikasi Piala Dunia 2026 karena cedera. Lalu Justin juga selalu jadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam 4 pertandingan yang dilakoni timnas Indonesia. Menariknya, Justin Hubner bisa bermain sama baiknya saat diplot sebagai gelandang bertahan dan posisi aslinya sebagai bek tengah.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya masih terus berusaha agar 3 pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. 3 pemain yang dimaksud adalah Nathan Chueon, Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Nah, DPR saat ini sedang masa reses dari 7 Februari sampai Maret 2024. Dan tentu saja, proses naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun tidak bisa dibahas. Dilansir dari beberapa media lokal, masa reses DPR akan berakhir sampai 4 Maret 2024. Sementara itu, adapun untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam akan digelar 2 kali. Pertandingan putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F itu akan digelar pada tanggal 21 dan juga 26 Maret 2024. Dengan waktu itu, Arya Sinulinga masih optimis ketika pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Marcelino Ferdinand sudah 1 tahun bergabung dengan KMS Cadenza. Dan dalam kurun waktu tersebut, Marcelino masih terus berusaha keras untuk bisa mendobrak posisi reguler di tim. Walaupun demikian, Marcelino menilai bahwa ia mengalami perkembangan pesat saat berkostum dan juga berlatih bersama KMS Cadenza. Kini saya sudah bersama KMS Cadenza selama 1 tahun. Saya merasa bahwa pengetahuan dan skill saya meningkat pesat, ujar Marcelino. Walaupun terkadang saya masih sulit menerima bahwa saya masih belum mengamankan posisi di tim inti, saya sadar bahwa sepak bola Belgia punya dinamika yang berbeda dibandingkan sepak bola Indonesia. Saya bekerja keras untuk membentuk massa otot sehingga bisa tampil lebih baik di sini, kata Marcelino dikutip dari situs resmi KMS Cadenza. Akun Instagram Timnas Indonesia mengunggah foto seorang anak dengan bintang asal Uruguay, yakni Luis Suarez. Saat itu, Suarez sedang menggunakan kostum Ajax Amsterdam. Siapa pemain timnas Indonesia yang berada di samping Luis Suarez? Dan netizen banyak yang memberikan jawaban tepat. Mereka ramai-ramai menyebut bahwa anak kecil tersebut yang ada di sebelah Luis Suarez adalah Patinama. Ketika Luis Suarez membela Ajax, Patinama saat itu adalah pemain akademi Ajax. Karena itu, Patinama punya kesempatan untuk berfoto bersama Luis Suarez. Dan lucunya, Patinama malah tidak mau mengakui bahwa itu adalah dirinya. Sandy Walsh, tulis Patinama. Sandy Walsh selalu mengumpat sambil bergurau sebagai balasan atas komentar Patinama. Melihat hal tersebut, netizen pun tertawa. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri membicarakan soal perkembangan timnya sejauh ini. Pemusatan latihan atau TC dilakukan sejak Desember 2023. Timnas Indonesia U20 pun sudah menjalani setidaknya 3 pertandingan uji coba, termasuk melawan klub kasta teratas Korea Selatan Suwon FC. Dari 3 pertandingan itu, Timnas Indonesia U20 menelan 2 kekalahan, yakni dari Thailand U20 dan Uzbekistan U20. Kemudian, Garuda Muda berhasil menahan imbang Suwon FC dengan skor 0-0 pada laga uji coba yang digelar di Jakarta. Indra Safri mengatakan senang melihat para pemainnya yang berkembang. Pelatih asal Batang Kapas Sumatera Barat itu mengakui Kadek Aral dan juga kolega sudah mulai memahami pola permainan yang diinstruksikannya. Saya puas apa yang ditampilkan pemain saat lawan Suwon FC. Melihat kemampuan pemain dalam memahami filosofi permainan dan game plan sudah sesuai apa yang kami inginkan, tutur Indra Safri. Timnas U23 Indonesia akan melakukan pemusatan latihan atau TC di luar negeri jelang tampil di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan berangkat ke luar negeri setelah pelatih Sintayong memimpin timnas Indonesia yang bertanding melawan Vietnam. Arya Sinulinga masih belum bisa menyebutkan lokasi negara TC Timnas U23 Indonesia. Ada kemungkinan lokasi TC Timnas U23 Indonesia dekat dengan Qatar. Hal ini sempat dirasakan oleh timnas Indonesia yang waktu itu yang mau berlaga di Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia melakukan TC di Turki. Selama TC Timnas U23 Indonesia tidak hanya berlatih, tim Merah Putih juga akan melakukan beberapa laga uji coba. Lalu Arya Sinulinga mengatakan bahwa dalam uji coba itu Timnas U23 Indonesia tidak akan bertanding melawan Malaysia. Karena sebelumnya sempat diberitakan bahwa Malaysia akan mengikuti sebuah turnamen di Indonesia dan menghadapi Timnas U23 Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.